Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Yohana Hamida Mure, dari Akuntansi 57, Departemen Pendidikan. Kita ketemu lagi nih di pertemuan kelima yang membahas kalimat efektif. Nah, oh iya, untuk PPT ini dibuat berdasarkan PPT dan modulnya Ibu dosen Dr. Devina, Sarjana Sastra dan Magister Sains. Mungkin langsung aja kali ya. Oke, kalimat itu ya, kalau misalkan mau menjadi kalimat efektif, itu harus memenuhi beberapa syarat nih. Yaitu diantaranya ada ke-8 ini yang akan kita bahas satu-satu, yang akan kita breakdown satu-satu. Gimana syarat-syaratnya? Mari kita lihat ya guys. Oke, yang pertama. Kita masuk ke persyaratan yang pertama, yaitu kesatuan gagasan. Nah, kesatuan gagasan itu kesatuan gagasan berarti itu satu, padu gitu ya. Nah, kesatuan gagasan ini akan rusak apabila yang pertama kalimat terlalu panjang, yang kedua fungsi kata dalam kalimat itu tidak jelas, yang ketiga penggunaan preposisi atau kata tugas yang tidak tepat. Gimana sih contohnya Kak? Gitu kan. Kita lihat aja langsung. Oke, di sini pertama ada kalimat yang terlalu panjang. Coba kalian teman-teman baca di sini. Penilaian terhadap kehidupan yang dijalani oleh lansia bersifat personal karena berdasarkan pengalaman hidup dirinya sendiri dan dinilai subjektif karena setiap orang memiliki penilaian berbeda-beda dan dapat diukur serta dibandingkan karena berasal dari proses berpikir. Ini tuh terlalu panjang ya. Jadi ini aja ada berapa karena nih? Ada 3 karena gitu kan, kayak ini tuh intinya tuh apa, pusing gitu kan kalian bacanya juga. Jadi ini tuh nggak mencapai syarat kesatuan gagasan. Yang kedua nih, fungsi kata dalam kalimat tidak jelas. Coba kita lihat contohnya. Kesehatan lansia dapat dilihat dari bagaimana mereka beraktivitas. Apa nih fungsinya, kan kita nggak tahu fungsi kata ini tuh bagaimana tuh apa gitu. Nah, untuk yang ketiga ini adalah penggunaan kata tugas yang tidak tepat. Adalah contohnya, walaupun obat udah, namun obat tidur ini membuat lansia untuk mengalami gangguan tidur. Nah, di sini udah ada walaupun, tapi setelah koma ini ada namun lagi. Jadi kata tugas itu yang mana yang benar gitu, yang mana yang tepat, itu juga jadi rancu ya. Oke, yang kedua ini ada koherensi. Nah, yang koherensi ini tuh berhubungan dengan dua hal nih, ada struktur tata bahasa yang benar dan hubungan tiap konstituennya serasi. Yang kalimat struktur yang pertama ini tuh dia nggak enak gitu dibacanya. Jadi struktur tata bahasanya juga nggak benar. Suhu kamar yang terlalu panas sehingga tidurnya terganggu akibat banyak berkeringat. Kan nggak enak ya. Udah sehingga tidurnya terganggu akibat banyak berkeringat. Itu kayak nggak nyambung gitu loh. Harusnya kalau sehingga kan itu menunjukkan kayak seberapa besarnya gitu kan ya. Lalu yang benar itu ada di yang B nih. Suhu kamar terlalu panas sehingga tidurnya terganggu karena banyak berkeringat. Seperti itu. Yang ketiga ada kesejajaran. Nah, struktur kalimat harus menggunakan bentuk yang sama. Kategorinya nomina, verb, ataupun adjektiva. Jadi kalau misalkan semuanya yang berimbuhan itu pakai me, ya udah pakai me gitu. Pokoknya kalau pakai di semua. Contohnya ini, olahraga ringan dapat memperlambat terjadinya gejala pikun, mengontrol berat badan, menjaga ketahanan tulang, serta kualitas tidur dapat ditingkatkan. Kan itu nggak enak ya. Jadi harusnya itu serta meningkatkan kualitas tidur. Kalau kualitas tidur dapat ditingkatkan itu nggak enak, gitu ya. Coba misalkan kita ini memperlambat diganti jadi diperlambat. Olahraga ringan dapat diperlambat, kan nggak enak. Berarti harus kesejajaran nih, semua bentuk dari kalimat atau kata tersebut itu harus sama gitu. Yang keempat itu ada kehematan. Ada 2 cara memenuhi prinsip kehematan, yaitu
Yang pertama, hindari pemakaian kata yang mubazir. Yang kedua, hati-hati dengan kata berhiponim. Nah, ini kan di sini yang pertama, contoh yang salah itu menurut MAUK 2014 mengatakan bahwa lansia yang sukses adalah mereka yang aktif dan ikut dalam banyak kegiatan. Nah, di sini kan di depan itu udah pakai menurut ya, harusnya nggak pakai lagi nih mengatakan bahwanya. Jadi kan di sini mubazir ya. Nah, yang benar itu kalau misalkan mau pakai menurut, berarti menurut MAUK 2014, lansia yang sukses. Nah, kalau misalkan mau pakai mengatakan bahwa, berarti MAUK mengatakan bahwa lansia yang sukses. Nah, gitu yang enak. Kita lanjut. Yang kelima. Nah, yang kelima ini itu ada di pilihan kata. Yang pertama, ketepatan yang memungkinkan orang memahami maksud penulis. Contoh, tahu informasi tidak sesuai dengan tahu. Kesesuaian dengan kondisi dan konteks gitu. Kebanjiran order sama kebanjiran air kan konteksnya beda nih. Kalau kebanjiran order itu kan berarti sesuatu yang baik dong. Tapi kalau kebanjiran air itu sesuatu yang tidak baik kan. Lalu yang ketiga ada kebenaran yang menyangkut pada pengejaan. Ada beruang itu sebagai binatang, ada beruang atau beruang. Lalu ada pembentukan kata memproduksi atau pemroduksi. Yang ketiga ada pelafalan masa atau masa, apel atau apel. Gitu kan, pilihan katanya itu harus yang tepat gitu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Nah, ini contohnya. Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kualitas tidur lansia. Harusnya kan yang enak ya. Obat-obatan tertentu dapat memengaruhi, yang benar kan P-nya itu melebur ya. Jadi memengaruhi kualitas juga ini bukan kata baku. Yang harus kata baku adalah kualitas. Nah, kemudian di sini ada tenaga kesehatan dapat memberikan contoh teknik relaks dan menyarankan untuk tidak mengkonsumsi kopi. Ini kan bahasanya tuh campur-campur gitu ya, ada yang tidak baku, ada yang bahasa Inggris. Jadi tidak tidak selaras gitu. Pilihan katanya juga tidak benar. Nah, yang benar itu adalah tenaga kesehatan dapat memberikan contoh teknik sesuai dengan KBBI ya baku. Relaks itu relaks apa nih maksudnya, kan harusnya relaksasi, dan menyarankan untuk tidak ini mengkonsumsi itu kaknya hilang jadi melebur mengonsumsi. Nah, ini di sini coffee bisa memakai bahasa Inggris tapi harus dicetak miring. Di sini kan enggak ya. Nah, berarti yang enak itu dipakainya itulah kopi gitu. Yang selanjutnya adalah penekanan. Yang pertama, letakkan bagian penting di awal kalimat. Biasanya subjek nih. Kalau kita lagi ngomong sesuatu kan pasti ada subjeknya dong. Nah, yang contoh yang pertama adalah lansia membutuhkan perhatian dari keluarga. Atau yang kedua bisa juga apa nih? Kalau yang pertama kan itu bagian pentingnya lansia. Kalau yang kedua ini perhatian dibutuhkan lansia dari keluarga. Bisa dibolak-balik ya. Lalu di sini ada menggunakan perulangan atau repetisi. Kesehatan lansia harus diperhatikan, yakni kesehatan fisik dan kesehatan mental itu juga boleh. Jadi ditekankan gitu. Ya, berarti kalau di kalimat ini yang ditekankan itu tentang kesehatan lansianya gitu. Yang ketiga ada menambahkan partikel penekanan seperti lah, kah, dan pun. Contohnya, kakek dan nenek lah orang yang paling pengertian. Kami pun selalu memperhatikan kakek dan nenek. Jadi kayak subjek ini nih yang benar-benar diperhatikan gitu, yang diberi penekanan. Lalu ada memberikan pertentangan. Mengurus lansia tidak sulit, tetapi sangat mudah. Gitu kan memberikan penekanan. Lalu ada mengurus lansia bukan beban, melainkan rahmat. Yang selanjutnya ada variasi.
variasi fungsi SP atau PS, subjek predikat atau predikat subjek. Variasi ini juga boleh. Misalkan yang pertama contohnya, para lansia ditemani agar mereka bahagia. Ini kan sebuah sebuah pernyataan gitu ya. Ini juga pernyataan, tapi lebih ke arah persuasinya tuh ada gitu. Temanilah para lansia agar mereka bahagia gitu. Beda kan? Kalau yang pertama itu lebih ke pernyataan, kalau ini tuh ada unsur persuasinya. Lalu yang kedua, ada variasi jenis kalimat aktif pasif, langsung atau tidak langsung. Nih contohnya, Krishna Tuti mengatakan bahwa keluarga merupakan sumber kebahagiaan lansia. Ini kalimat pasif. Kalau kalimat aktifnya, Krishna Tuti mengatakan keluarga sumber kebahagiaan lansia. Seperti itu. Lalu ada variasi panjang pendek. Nah, ya kalau yang pendek gimana sih, Kak? Lansia diperhatikan. Nah, diperhatikannya itu kan udah tuh, lansia diperhatikan aja. Kalau misalkan yang panjang itu berarti kan kita menjelaskan diperhatikannya apa nih? Lansia diperhatikan kebutuhan, kesehatan, dan keluhannya setiap saat. Yang keempat, ada variasi tunggal majemuk. Keluarga menyediakan waktu untuk lansia. Udah kan sampai situ aja kalau misalkan tunggal. Nah, kalau majemuk itu keluarga menyediakan waktunya untuk menemani dan mendengarkan cerita lansia. Kalau tadi kan tunggal ya udah menyediakan waktu aja untuk lansia. Tapi kalau yang majemuk itu untuk apa waktunya itu? Untuk menemani dan mendengarkan. Kemudian yang selanjutnya ada logika. Kalimat yang baik itu tidak mengandung makna ganda. Jadi maknanya itu nggak rancu gitu, nggak ada di makna. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi psikis para lansia adalah kehilangan pasangan hidup. Contoh yang pertama. Yang kedua, salah satu faktor yang mempengaruhi psikis para lansia adalah kehilangan. Selanjutnya ada logika. Kalimat yang baik itu tidak mengandung makna ganda. Contoh yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi psikis para lansia adalah kehilangan pasangan hidup, teman-teman yang mulai berkurang, dan anak-anak yang sudah tidak tinggal serumah. Yang kedua, ada salah satu faktor yang mempengaruhi psikis para lansia adalah kehilangan pasangan hidup. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal untuk kalimat efektif ya. Seperti biasa akan ada beberapa soal yang harus dijawab dan kita bahas masing-masing. Kita bahas bareng-bareng maksudnya. Oke, kita masuk soal yang pertama, yaitu adalah soalnya adalah kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas ialah apa nih? Yang salah kerasnya kah? Harusnya sekerasnya, menjuangkan. Ini ada menjuangkan nih, seharusnya memperjuangkan, atau akhirnya seharusnya akhiri, atau sedikit harusnya sedikit mungkin, ataukah membuahkan harusnya membuahi. Nah, jadi yang benar gimana nih kira-kira teman-teman? Ayo jawab dulu. Ayo, aku tunggu ya. Udah punya jawaban? Oke, langsung aja ya dijawab. Mau. Yang benar adalah itu jawabannya menjuangkan. Harusnya itu bukan apa itu namanya? Bukan kata berimbuhan yang tepat. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Yang ketiga, Aris menabung dengan tujuan ingin membeli yang baru. Yang keempat, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak
efektif ditunjukkan pada kalimat nomor. Nah, ayo tadi kan kalian udah belajar ya kalimat efektif kayak gimana. Nah, kira-kira tuh di sini di antara 4 kalimat ini tuh yang tidak efektif yang mana sih? Ayo. Udah punya jawabannya? Oke, sekarang kita lihat jawabannya, Mas. Kita lihat jawabannya bareng-bareng. Jawabannya adalah yang D. Yang keempat, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali. Jadi penekanannya itu di sini. Sangat manis sekali. Kan udah pakai sangat nih. Kenapa harus pakai sekali? Jadi kan kalimat kata adverbianya itu mubazir ya. Udah sangat manis sekali gitu. Harusnya sangat manis atau manis sekali. Yang ketiga ada soalnya itu Husein menasehati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Husein untuk mengantarnya kemana-mana. Kini Husein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani pergi ke kampusnya. Bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah. Ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Kalimat yang tidak padu dalam paragraf di atas adalah, baca dulu nih sama kalian nih, apa nih kira-kira yang tidak padu nih kalimatnya? Nggak nyambung gitu. Apakah yang A, atau yang B, atau yang C, atau yang D, atau yang E nih? Kira-kira yang mana? Oke, kita jawab aja langsung ya. Jawabannya yaitu yang ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Nah, itu kenapa nggak padu? Karena kan tadinya itu dijelasin tentang Husein yang menyuruh Ani mengendarai sepeda motor untuk kuliah, pergi ke kampus, jadi nggak usah dijelasin gitu, nggak perlu dijelasin kalau dia dapat beasiswa bidik misi gitu, karena kan permasalahan utamanya bukan itu, seperti itu. Oke, yang keempat ada pondok pesantren dewasa ini menjadi pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Salah. Oke, soal nomor 4, ini aku bacain lagi ya soalnya. Pondok pesantren dewasa ini menjadi titik-titik pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus titik-titik dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin dengan titik-titik pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang pada paragraf di atas ialah yang apakah yang A, alternatif diintegrasikan pola, yang B, yang C, yang D, atau yang E nih. Kalian baca dulu, cermati dulu, kira-kira kalimat apa nih yang cocok dan tepat untuk melengkapi kalimat dari paragraf tersebut. Ya, kira-kira apa nih guys? Aku kasih waktu buat mikir 10 detik. Oke, kita langsung jawab aja ya. Kira-kira jawaban kalian benar nggak nih? 1, 2, 3. Jawabannya adalah alternatif, diintegrasikan, dan pola. Coba kita baca ulang lagi. Pondok pesantren dewasa ini menjadi alternatif pilihan yang cukup baik dalam upaya pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus diintegrasikan dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin dengan pola pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Seperti itu. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Baik, cukup sekian yang aku sampaikan di pertemuan kita yang kelima ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.